Selamat pagi, saya Raymond. Eh, saya ingin menjelaskan pemberian hak tanggung pada mata kuliah Hukum Agraria. Adapun dasar hukum dari pemberian hak tanggungan itu meliputi di dalam Undang-Undang PA dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Hak Tanggungan. Adapun syarat utama agar benda dapat dijadikan jaminan utang meliputi diantaranya adalah satu, mempunyai nilai ekonomis. Hal tersebut dapat dinilai dengan uang karena dipakai untuk menjamin atau pelunasan pembayaran kembali utang atau kredit uang. Kemudian yang kedua, dapat dipindah tangankan karena apabila debitur lalai atau wan prestasi, maka benda jaminan akan dijual lelang. Dalam hal tertentu dapat dilakukan di bawah tangan dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur. Objek hak tanggungan dan peringkat hak tanggungan. Ada beberapa hal tersebut, yaitu pertama, objek hak tanggungan terdiri dari tanah yang dikuasai oleh hak milik, hak guna, hak pakai, dan hak milik sarusun yang berada di atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hal tersebut ada pada pasal 4 Junto Jo 27 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam hal ini tentunya akan terdapat beberapa hak tanggungan. Dengan tingkat yang berbeda ada hak tanggung peringkat pertama, hak tanggungan peringkat kedua, dan seterusnya. Peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan APHT, pemberian hak tanggungan yang bersangkutan pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi secara yuridis dalam pembuatan APHT atau SKMHT tidak wajib dicantumkan peringkat hak tanggungan yang diberikan karena penentuan peringkat tersebut ditentukan oleh saat pendaftaran hak tanggungan yang bersangkutan. Adapun beberapa hal asas pemisahan horizontal kaitannya dengan pembebanan hak tanggungan. Itu ada beberapa hal dalam hukum tanah kita berlaku asas pemisahan horizontal. Yang kedua, terjadi seseorang memiliki sebidang tanah, akan tetapi bangunan atau tanaman yang dibangun atau ditanam di atas tanah tersebut bukan merupakan milik pemilik tanah, akan tetapi merupakan milik pihak lain yang membangun atau menanamnya. Yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut dengan berlakunya hak asas pemisahan horizontal, maka pembebanan hak tanggungan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda atau bangunan dan atau tanaman atau benda lainnya yang ada di atas tanah tersebut. Yang keempat, agar benda-benda di atas tanah yang bersangkutan dapat ikut menjadi objek hak tanggungan, maka harus dipenuhi syaratnya. Antara lain, pertama, merupakan satu kesatuan dengan tanahnya. Yang kedua, merupakan milik pemilik tanah. Yang ketiga, diperjanjikan secara tegas dalam APHT. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian, asas lainnya jika bangunan tanaman milik orang lain, maka pemiliknya ikut menandatangani APHT yang terdapat pada pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan atas tanah mempunyai sifat assessor. Yang pertama adalah hak tanggungan atas tanah mempunyai sifat assessor, maksudnya adalah bahwa kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi, dan hapusnya suatu hak tanggungan ditentukan oleh adanya peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin. Ini merupakan hakikat hak tanggungan. Tanpa adanya suatu piutang tertentu yang secara tegas dijamin pelunasannya menurut hukum, tidak akan ada hak tanggungan. Yang kedua, jika piutang yang dijamin beralih karena sebab apapun juga, maka demikian. Demi hukum, hak tanggungan tersebut juga turut beralih kepada hukum. Demikian juga jika
piutang yang dijamin hapus, maka hak tanggungan sebagai ekor atau assessor dari perjanjian utang piutang tersebut turut hapus demi hukum. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Hal ini dibagi tiga, di mana hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi apabila hak tanggungan tersebut dibebankan oleh lebih dari satu objek hak tanggungan seperti dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, berarti hak tanggungan yang bersangkutan membebani objek-objek tersebut masing-masing secara utuh. Jika kreditnya dilunasi secara angsuran, hak tanggungan tersebut tetap membebani objek hak tanggungan yang bersangkutan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Yang ketiga, pengecualiannya. Hal tersebut ada pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Artinya ada dua hal, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi berarti hak tanggungan yang bersangkutan membebani objek-objek tersebut masing-masing secara utuh. Yang kedua, jika kreditnya dilunasi secara angsuran, maka tanggungan tersebut tetap membebani objek hak tanggungan. Pengecualiannya, roya partial, itu ada pengertian, dasar hukum, dan syaratnya. Utang yang dijamin, utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang ada pada saat permohonan eksekusi. Hal tersebut pada pasal 3 ayat 1 UUHT. Jadi pada saat dilakukannya pemberian hak tanggungan, itu ada pada penandatangan APHT yang dijamin, bisa saja utangnya belum ada. Yang penting memang sudah ada perjanjian yang menjadi dasar timbulnya utang tersebut. Satu utang berasal dari satu utang yang berasal dari satu hubungan hukum, untuk satu utang atau lebih dari beberapa hubungan hukum. Itu terdapat pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hukum Tanggungan. Beberapa hubungan hukum misalnya club deal dan sindikasi. Utang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika berasal dari luar negeri harus digunakan di Indonesia. Terdapat pada pasal 10 junto penjelasan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pembebanan hak tanggungan itu ada dua arti, terdiri dari pertama tahap pemberian hak tanggungan, yang kedua tahap pendaftaran dan hak tanggungan. Kemudian tahap pembebanan hak tanggungan harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang, karena hak tanggungan merupakan assessor dari perjanjian utang piutang. Pemberian hak tanggungan itu harus didahului oleh adanya perjanjian yang menimbulkan adanya utang. Hal tersebut terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian penjelasannya ada pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan sesuai dengan sifat assessor dari hak tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Pemberian hak tanggungan dan kewenangannya kita bagi ada 4 hal. Pertama, pemberi hak tanggungan adalah seorang perorangan atau badan hukum. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Yang ketiga, karena lahirnya hak tanggungan. Yang keempat, pemegang hak tanggungan adalah seorang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Hal tersebut pada pasal 9 Undang-Undang Hukum Hak Tanggungan. Kreditor penerima atau pemegang hak tanggungan hak. Itu ada 3 bagian.
yaitu dapat merupakan kreditor perorangan maupun badan hukum. Yang kedua, badan hukum dapat berupa bank ataupun non-bank. Yang ketiga, kreditor dalam negeri maupun kreditor luar negeri. Hal-hal yang wajib dicantumkan di dalam APHT, yaitu asas spesialitas. Terdapat pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan di dalam akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan, yaitu nama, domisili, penunjukan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas merupakan mengenai hak objek hak tanggungan. Lebih dalam lagi, penjelasan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan ada beberapa huruf di mana pada pasal tersebut, yaitu huruf A, B, C, D, dan E. Hal tersebut sudah cukup nyata dijelaskan di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut. Seperti yang sudah disampaikan tadi di hal di atas, yaitu yang dapat diperjanjikan antara lain adalah janji. Yang pertama adalah janji untuk tidak menyewakan, atau bahasa Belandanya huurbeding, yaitu pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain di mana objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua. Yang berikutnya adalah janji untuk tidak mengubah bentuk. Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua. Yang ketiga adalah janji untuk mengelola. Dalam hal debitur sungguh-sungguh cedera janji pihak kedua oleh pihak pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan untuk itu kuasa untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan yang bersangkutan. Janji yang berikutnya adalah janji yang memberi kewenangan kepada kreditor untuk menjual sendiri, atau bahasa Belandanya beding van Hagen Machtige Berkoop. Beberapa hal yang disampaikan jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, maka pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa tanpa pemberian persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama. Hal tersebut dijelaskan beberapa poin di bawah. Janji yang berikutnya adalah janji untuk tidak membersihkan hak tanggungan atau beding van niet zuivering, yaitu pihak kedua sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas objek hak tanggungan tidak akan membersihkan hak tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan pertama. Janji berikutnya adalah janji untuk tidak melepaskan haknya, di mana poin tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskan haknya atas objek hak tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan pihak ketiga. Demikian juga hal objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pihak pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak pihak pertama atas objek hak tanggungan berakhir. Pihak kedua dengan akta ini oleh pihak pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari pemerintah ataupun pihak ketiga lainnya. Janji berikutnya adalah janji untuk mengasuransikan. Pihak pertama akan mengasuransikan objek hak tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh pihak kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh pihak kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak kedua. Yang berikutnya adalah janji untuk menyelamatkan objek hak tanggungan, dengan catatan bahwa pihak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu diberi kuasa
untuk atas biaya pihak pertama melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan objek hak tanggungan. Sifat janji-janji yang dicantumkan dalam APHT yaitu ada di dalam ketentuan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hal tersebut dapat dicantumkan janji-janji tertentu yang sifatnya fakultatif dan tidak berpengaruh terhadap sahnya akta. Para pihak dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan janji-janji tersebut. Adapun janji-janji yang diperjanjikan tersebut, ada janji yang dilarang. Itu ada 2 poin dalam APHT. Pertama adalah dilarang mencantumkan janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Hal tersebut ada pada pasal 12 atau bahasa Belanda vervalbeding. Yang kedua, tujuan pelarangan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditur lainnya, terutama jika nilai objek hak tanggungan melebihi besarnya utang yang dijaminkan. Itu terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan. Peralihan hak tanggungan. Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cesi, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, maka hak tanggungan ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Terdapat pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, pendaftaran peralihan hak tanggungan. Hal tersebut dijelaskan adanya beberapa permohonan dan pendaftaran pada peralihan hak tanggungan tersebut. Demikian dijelaskan di bawah. Hal tersebut terdapat pada pasal 121 ayat 1 dan 2 Permen nomor 3 tahun 1997. Peralihan kepemilikan objek hak tanggungan. Itu ada beberapa poin. Dapat terjadi karena pewarisan maupun karena jual beli. Yang kedua, ingat asas, hak tanggungan mengikuti bendanya, atau bahasa Belandanya droit de suite. Itu terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian yang terakhir adalah sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Penjualan di bawah tangan dalam rangka eksekusi hak tanggungan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Itu ada 4 syarat dan hal tersebut diatur pada pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jika tidak dapat dipenuhi, batal demi hukum, itu terdapat pada pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan, yaitu yang berwenang membuatnya pertama kepada notaris dan PPAT. Kedua, syarat pembuatan SKMHT. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan yang disebutkan sebagai berikut, yaitu ada 3 poin terdapat pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jangka waktu. Untuk tanah yang sudah terdaftar bersertifikat itu diberikan 1 bulan sesudah diberikan. Itu terdapat pada pasal 15 ayat 3. Yang kedua, untuk tanah yang belum terdaftar, belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tapi belum terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan, yaitu jangka waktunya 3 bulan. Kemudian pengecualiannya, jangka waktu SKMHT untuk kredit tertentu itu terdapat pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. SKMHT tidak dapat diberikan, tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga. Kecuali itu ada 2 poin, karena kuasa tersebut telah dilaksanakan. Yang kedua, karena telah habis jangka waktunya. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pemberian hak tanggungan di dalam mata kuliah Hukum Agraria tersebut. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan kepada teman-teman. Terima kasih.